Halo guys, saya Ricardo dari timeclubview.com dan ini adalah video tutorial seri XHTML dan CSS. Pada video ini kita akan membahas tentang selektor ID dan kelas pada CSS. Sebelum kita masuk kepada topik tersebut, saya akan awali dengan membahas atribut pada elemen HTML. Ya, pada file HTML, atribut biasanya diletakkan pada tag pembuka elemen, tepatnya dituliskan setelah elemen tersebut. Misalnya pada tag link ini saya sudah memberikan 3 atribut sekaligus ke dalamnya. Atribut href dengan nilai style.css untuk mengarahkan dokumen HTML ini kepada file CSS-nya. Atribut rel dengan nilai style sheet adalah untuk bagaimana file tersebut dihubungkan, dan atribut type dengan nilai text/css adalah tipe sintaks berupa teks. Ya, setiap atribut memiliki tujuan. Kamu bisa ke halaman littlewebhard.com untuk melihat atribut yang bisa diletakkan pada elemen. Nah, ada banyak atribut yang disediakan oleh HTML, tetapi sekarang kita hanya akan fokus pada atribut ID dan kelas saja di sini. Atribut ID dan kelas adalah atribut yang paling banyak dipakai pada body atau halaman browser kita. Oke, misalnya saya akan buat tag div di sini, dan di dalamnya saya akan buat tag heading dengan teks judul artikel. Kemudian saya akan tambahkan tag paragraf di dalamnya dengan teks ini adalah paragraf. Dan mungkin saya akan tambahkan lagi tag A untuk link di sini dengan teks selengkapnya. Oke, kita tes ke browser, save, refresh. Ya, di sini kita sudah punya heading, paragraf, dan link. Dan bila saya buat lagi satu div di bawahnya, nggak saya copy saja tag div ini, dan mungkin saya gantikan teksnya jadi judul artikel 2, dan ini adalah paragraf 2. Oke, save, refresh. Ya, di sini kita sudah punya 2 artikel dengan masing-masing sebuah paragraf dan link di dalamnya. Nah, bagaimana bila kita ingin merubah warna dari semua teks ini menjadi merah? Ya, kita ke file CSS-nya, dan saya akan buat style terhadap elemen div dengan property color dan value red. Oke, save dan refresh browser. Ya, semua teks sudah berubah warnanya menjadi merah kecuali teks pada link ini. Ya, ini menunjukkan teks yang dikelilingi oleh tag A bukanlah teks biasa, melainkan link. Kita biarkan saja dulu seperti ini guys. Sekarang kita fokus pada teks yang bukan link, dan semuanya di sini sudah berwarna merah. Oke, bagaimana bila kita membuat teks pada artikel kedua menjadi warna hijau misalnya? Ya, disinilah kita memerlukan atribut ID atau kelas untuk membedakan elemen div yang mana yang akan kita beri style. Misalnya pada artikel kedua ini saya tambahkan atribut kelas sama dengan 2 tanda petik ganda, dan di dalam tanda petik ganda ini saya berikan nama kelasnya dengan hijau misalnya. Ya, kamu bisa memberikan nama kelas sesuai dengan keinginan kamu guys. Oke, save file HTML-nya, dan pada file CSS-nya saya ketikkan titik hijau tanpa spasi. Ya, pada CSS tanda titik ini menunjukkan kita sedang memilih elemen yang mengandung atribut kelas pada file HTML-nya. Pada kasus ini kita memberikan atribut kelas pada elemen div ini. Oke, saya lanjutkan. Saya tambahkan buka tutup kurung kurawal, dan di dalamnya saya beri property color dengan nilai green. Ya, save dan refresh browser. Teks pada artikel kedua sudah berwarna hijau. Ya, saya ulangi lagi guys. Penulisan titik hijau ini akan memerintahkan CSS untuk mencari elemen mana yang memiliki atribut kelas dengan nama hijau pada file HTML-nya, dan bila ketemu maka style CSS akan diterapkan pada elemen tersebut. Nah, bagaimana dengan atribut ID? Ya, konsepnya sama dengan atribut kelas tadi. Perbedaannya adalah atribut ID tidak dapat diulang karena bersifat unik.
Misalnya di sini saya copy tag div kelas hijau ini, dan untuk kelasnya saya ganti menjadi ID dengan nama galeri. Ya, kamu juga bisa memberikan nama sesuai dengan keinginan kamu di sana, guys. Dan judul artikel 2 menjadi judul artikel 3, dan begitu juga dengan paragrafnya. Ya, save file HTML-nya, dan pada file CSS-nya saya ketikkan tanda pagar galeri tanpa spasi, dan saya berikan property color dengan value purple. Oke, save dan refresh browser, dan kita sudah mendapatkan teks berwarna ungu untuk yang berada pada tag div galeri ini. Nah, perbedaannya adalah div dengan atribut kelas dapat diulang atau digunakan berkali-kali pada satu dokumen ini, sehingga di sini saya diizinkan untuk mengulang div kelas hijau ini, tetapi kita tidak dapat diizinkan untuk mengulangi pemakaian div ID galeri ini pada dokumen ini. Oke, kita coba saja, guys. Save dan refresh. Ya, tampaknya tidak ada pesan error apa-apa di sini, guys. Tetapi bila kita ke halaman validator.w3.org, ya, halaman ini memiliki aplikasi yang dapat melihat error yang ada pada file HTML dan file CSS kita. Jadi saran saya, setiap kamu selesai bekerja dengan file HTML dan CSS, kamu bisa memvalidasinya di halaman ini, guys. Oke, sekarang kita pastikan dulu apakah penulisan HTML saya tadi sudah benar atau belum. Ya, langsung ke bagian validate by upload file, karena file yang akan saya cek berada di komputer saya, guys. Lalu saya pilih file index.html ini, tekan cek, dan ya, di sini sudah ditemukan 2 error dan 2 peringatan. Kita bisa pindah ke bagian bawahnya, dan di sini kita bisa lihat errornya. Ya, tampaknya saya punya kesalahan pada dokumen saya di sini, guys. Oke, saya cek dulu. Oh ya, di sini saya menuliskan PUBDTC. Ya, seharusnya public. Ya, oke, save, dan saya akan validate ulang filenya. Pilih file lagi, pilih file HTML-nya, dan tekan revalidate. Ya, di sini saya punya 1 error dan 2 warning. Kita lihat ke bagian bawahnya. Ya, di sini ada informasi error pada baris di dokumen kita dan pesan ID galeri yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi kita tidak dapat menggunakan nama atribut ID yang sama dalam satu dokumen atau file HTML. Oke, saya rekap ulang, guys. Pada file CSS, penulisan div seperti ini berlaku terhadap semua elemen div pada file HTML-nya. Tetapi penulisan tersebut tidak berlaku apabila ada elemen div yang didefinisikan dengan atribut ID atau kelas dan telah diberi style ke dalamnya. Misalnya saya buat lagi tag div di sini, dan saya ganti nama ID-nya dengan ya BLSM mungkin. Dan untuk headingnya saya beri teks bantuan langsung sebelum menderita. Dan pada paragrafnya saya berikan teks ya selamat mengantri. Oke, save dan refresh browser. Ya, warna teks heading dan paragraf pada tag div ID BLSM sama dengan pada tag div, sama-sama merah seperti darah. Ya, bila kamu membuat atribut ID pada tag div tanpa memberikan style apapun pada file CSS-nya, maka tag div tersebut akan mengikuti style pada selektor div ini, karena penulisan nama elemen pada file CSS akan berpengaruh kepada semua elemen tersebut yang berada pada HTML-nya. Termasuk elemen div ID BLSM ini, kita belum memberikan style apapun ke dalamnya. Berbeda dengan kelas dan ID ini, kita sudah memberikan style pada file CSS-nya. Dan yang perlu diingat lagi, guys, pada file HTML, penulisan ID dan kelas seperti ini disebut atribut, sedangkan pada file CSS, penulisan titik disebut selektor kelas, dan penulisan pagar disebut selektor ID. Ya, memang tampak membingungkan, guys, dan bila kamu mulai bingung, itu artinya kamu butuh secangkir kopi hangat di sana.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@timeclubfeed.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.